Balik lagi di Konspirasi and Chill bersama saya Coki Pardede, Adriano Colby dan Guru Stoik Indonesia. Wah, idola-idola Gen Z. Enggak. Gue di sini klarifikasi ya, gue dijebak di ML ini. Setelah sekian lama gue gak ngebahas ini dan menolak untuk membahas ini, gue kira kita bakal bahas judi online dan kematian orang penting. Oh mantap nih. Gue udah mikir kita ngomong soal bagaimana Arab Spring terjadi. Ini kan konspirasi nih. Oh, konspirasi dengan kematian dan lain sebagainya. Paham. John F. Kennedy gitu. Ya pelurunya dibeloki Magneto gitu kan seru ya. Benar. Tiba-tiba stop. Permasalahannya kita mau bahas John F. Kennedy, kita harus paham dulu, paling tidak penonton kita harus tahu siapa dulu itu John F. Kennedy. Iya. Kayaknya mereka baru level-level kakek Zeus aja deh taunya. Gak bisa kita kasih yang lebih. Mungkin di episode selanjutnya. Kali ini kita bersama Guru Stoik Indonesia atau yang netizen bilang, Gen Z bilang katanya Ferry Stoik Irwandi. Gue pernah lihat ada komen Ferry Stoik Irwandi tuh. Very happiness. Anjir sih, very happiness Irwandi. Very cheerful. Very cheerful Irwandi, anjing itu beyond banget. Panggilannya Mr. Cheerful. Tapi kenapa lo gak terusin lagi, kan itu kontennya works. Iya kan? Gitu. Iya. Dari kacamata Sosial media keviralan agency, ya. Iya. Kan kita juga Kenapa lo boleh. gak mau tuai lebih banyak lagi? Sayangnya saya tidak di under manajemen MLI. Kalau saya under manajemen MLI, lupakan ekonomi, lupakan sosial. Di abuse. Terus. Bahkan Lo udah kebayang festivalnya itu. Festival Stoik. Iya, ada meditasi bersama. Oke, tapi Zen gitu. Tapi all melihat jokes fajar aside lah. terbit. Kenapa? All jokes aside, sebelum kita lanjut lagi jokes aside, kenapa tiba-tiba di era ini stoikisme Iya, menjadi filsuf paling populer. menjadi filsuf, padahal dari berbagai macam jenis. Apa karena paling cocok dengan Pertanyaan Gen Z? pertama tadi ya, kenapa Iya. gue berhenti? Karena gue bukan anak filsafat. Oke. Gue bukan filsuf, gue bukan orang yang akan memberikan lu pemahaman A to Z, Z to A again gitu loh. Bagaimana fenomena dunia terjadi, bagaimana konstruksi sosial dibentuk, apa itu alam ide, apa itu material dan lain sebagainya. Tapi yang ini KOL sosial media juga nggak ada yang background filsuf. Yang berfilsafat banyak. Emang bitter sekali bapak itu. Saya kan mau justru ya saya bukan itu gitu. Oke. Nah, Maksud jadi Maksud Anda memberikan kesempatan buat yang filsuf asli untuk mengambil ini. Gini, sebelum gue buat, emang fokus gue kan humaniora ya. Tadi kayak gue jelasin tahu fokus gue hal yang berkaitan dengan sosial dan major gue ekonomi gitu. Jadi karena bulan itu gue lagi sibuk banget. Apa sih yang pengen gue share? Jadi kan kayak di konten-konten gue tuh ada yang namanya dokuvlog tuh esai video lah. Kayak lu bikin skripsi lu jadiin video gitu. Ada metode penelitian dan lain sebagainya. Nah ada yang namanya jurnal Parubaya. Ini kayak daily vlog aja gitu. Tapi apa yang gue pikirin, apa yang gue pahami, apa yang gue selama ini keresahan gue, terus kegiatan gue ceritakan ulang gitu. Termasuk waktu itu gue bikin ya udah emang dari kenal tulisannya Aurelius, Seneca, Epictetus. Itu nama-nama filsuf ya teman-teman ya. Gue ngikutin bagaimana Nietzsche mengkritik itu dan lain sebagainya. Gue ngerasa oke, ini cocok nih gue jalanin. Dan waktu itu kan gue jelasin kenapa gue jalanin ini dan gue merasa senang gitu loh. Ada upgrade level lah di hidup gue gitu. Nah, gue ceritakan ulang. Yang gue nggak hanya sebatas itu aja motivasi. Cuma sebatas. Bahkan itu bukan menjelaskan stoikism itu apa ya. Tapi lebih kayak kenapa sih gue belajar ini dan apa sih manfaatnya buat tubuh gue, buat diri gue. Sangat kulit sekali ya. Sangat kulit luar sekali. Dan gitu, kok 1 juta views sih? Kok diundang Om Deddy terus ngomongnya. Emang lu udah berapa lama mengamalkan stoikism? Ada gitu. Iya. Ya nggak lama 2017 gue bilang kan. Karena emang ada fase emang gue lagi belajar dan itu fit on me gitu. Dan sampai sekarang pun masih gitu. Gue kira gue pas ngeliat dia profilnya, kayak ini lulusan anak filsuf nih.
Ada juga di tempatnya di sosial media ini. Ternyata enggak kan. Ternyata malah bukan lulusan anak filsuf, malah lebih tepatnya mungkin orang yang mengambil panggung the real anak filsuf sebenarnya. Nah, dan itu gue nggak mau. Jadi gue tuh sangat menghargai namanya kepakaran, dan gue sangat menghargai namanya disiplin orang dari belakang gimana gitu. Walaupun misalnya gue di under MLI waktu itu dan MLI minta gue, mending gue keluar MLI. Karena pertanggungjawaban gue kan buat dan kita bukan cuma akan menyuruh lo bikin konten itu, kita akan makein lo baju Aristoteles kemana-mana sih. Dan gue yakinnya dan bawa-bawa kayak toga-toga gitu kemana-mana. Dan gue yakin kalian bakal Stoik Irwandi bakal nyuruh gue ke catatan sipil ubah nama gue kan. Tapi apa menurut lo ya yang menjadi sangat appealing, terutama di era sekarang? Ya, gampang sih ya, dikotomi kendali. Itu udah paling benar. Kayak karena orang-orang bisa tahu ini bisa atau enggak. Nah, masalahnya gue selalu ngasih referensi orang, kalau lu mau belajar itu jangan ke gue, nih ada orang-orang yang bagus nih yang emang hidupnya di situ dan emang punya semangat untuk mengedukasi gitu, bukan gua gitu. Nah, kenapa dikotomi kendali itu sangat gua rasakan manfaatnya ya. Lu ada di industri kayak gini, semua hal itu bisa jadi sangat bias sekali kan. Semua hal bisa sangat personal sekali, tapi lu lupa goals lu apa gitu. Nah, kayak gua sekarang, kalau gua nggak tahu tuh perbedaan eksternalitas dan internal gitu. Diserang bocil-bocil ML, gue jatuh dong. Banyak loh orang yang nggak ngerti itu. Siapa yang di media dan siapa yang di belakang. Ini tuh cuma karena gue paham, ya malah gue embrace kan. Karena gue tahu goals gue ini dan ini adalah ini aksi, ini konsekuensi yang emang udah gue ukur. Hebat. Itu yang bikin gue menarik sih. Bahkan Gen Z tuh merasa quiet quitting aja tuh quote-nya Stoik loh. Nah itu pemahaman yang harus diluruskan karena beberapa orang berpikir ada yang banyak dari komen, emang iya bukan bang gitu. Waduh. Nggak ada hubungannya. Waduh. Itu lu makanya wording itu penting ya, memahami kata-kata itu dengan baik. Apa itu stoikism, apa itu kapitalisme, betul apa itu liberalisme. Kenapa? Karena biar nggak konyol kayak gini. Betul Jadi bilang stoik berarti lu ignorance. Kagak. Terus gue sampai nonton 5 kali video gue, nggak ada gue ngomong ignorance. Betul, itu asumsi orang aja. Iya kan? Dan dibilang, wah karena lu ngajarin orang ignorance, yang mana ya? Gue tonton lagi. Nggak ada, gue lihat raw materialnya, kali-kali aja mata gue slip kan. Iya. Jadi dari situ gue yakin, oh ya udahlah, at least gue udah ngasih apa yang gue alami dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, nanti terserah lu adjustnya kayak gimana. Nah, tapi gue nggak bisa denial juga atau nggak bisa bilang nyesel udah bikin konten itu dan sebagainya karena ya mostly konten gue ekonomi dan sosial ini jadi orang nggak tahu ya nggak nyesel juga. Kenapa? Karena faktanya banyak orang yang ngerespon, banyak orang yang DM yang ngerasa hidupnya selamat dari itu, dari konten itu. Nah terakhir gue lihat aku berhenti cutting karena dengar quote Stoik. bukan quote. Jadi ada yang nonton video itu. Dia udah di semester 6 dan udah mau berhenti. Ini aku play terus apa? Udah di semester 6 dan mau berhenti. Nonton video itu akhirnya dia mulai kuliah lagi sekarang di Kanada S2. Wow. Jadi gue nggak bisa juga mengecewakan orang-orang yang mendapatkan hal. Makanya gue bilang kalau bisa kita nggak bahas, tapi kalaupun bahas oke. Karena yang memberi makna tuh yang mendengar. Ahmad Dhani aja paling benci lagunya Kangen. Karena kenapa? Dia bilang ya itu gue masih muda aja, gue nggak ngerti cara mix lagu, terus gue dewasa gue remix ulang, ini baru gue lebih puas. Tapi kan kebesaran lagu itu bukan di tangan dia lagi karena udah keluar, udah lepas, itu udah buat punya dia. Itu. Udah punya dia. Kayak banyak kayak Nirvana, Smell Like Teen Spirit tuh mereka hampir nggak masukin ke album. Kabarnya si Kurt Cobain juga nggak suka lagu itu. Iya, hampir nggak dimasukin album. Tapi ya kayak gitu ya, mungkin lo gitu kali. Jadi sekolah ekonomi apa ini niat usaha gimana tapi takdir menentukan. Gue punya metafora yang lebih bagus nih Bang. Apa? Lo tau Extreme? Ya, lagunya Cupid's Dance, Pornography. Buat yang lo nggak tahu sebenarnya lagunya dia keras. Iya, funk banget ya. Habis itu yang terkenal Smart Network. Lagi ngapain gue main not kayak gitu jadinya, ngapain gue nge-slap. Gila, itu lagu panduan semua orang belajar gitar loh. Saya
generasi. Kayak gitu dong. Jadi kayak Soalnya kalau karena Mungkin sesuai dengan udah banyak yang nggak tahu kali ya more than once. Oh iya anjing bangsat kebongkar nih umur sos nih bangsat. Tapi akhirnya kalau kita balik ke konspirasi, karena gue sama Adri itu sempat berkonspirasi dan cocok logi, jangan-jangan memang stoikisme ini dinaikin lagi sekarang untuk ada-adaannya Gen Z aja. Oh tapi gini, misalnya on the real level ya, menurut lo nih on the real level, challenge untuk survivalnya Gen Z itu lebih berat apa lebih ringan? Oke, ya ini menarik. Kalau ini tidak ada hubungannya sama stoik juga dong pertanyaan. Nah, justru ada. Karena kalau gue ngeliatnya kalau tanpa melepas olok-olokannya, mereka emang mendapatkan zaman yang jauh lebih keras menurut Oke, gue. pas bagian olok-olok tolong Ini gambar ada Oza. yang kenapa Iya, terlepas dari olok-olokannya menurut gue zaman hidupnya jauh lebih keras. enggak gini, karena kenapa salah satu latar belakang gue nyeritain itu adalah yang kayak tadi di podcast sebelumnya dibahas, semua orang itu gila validasi kan. Oh iya betul. Anak Gen Z di masa itu karena emang KOL-nya seperti itu gitu. Di TikTok 2020 awal lu lihat orang semuanya flexing. Bahkan orang yang nggak punya harta pun pengen punya flexing. Orang nyewa iPhone. Gila nggak lu? iPhone di rental supaya dia bisa update dia lagi pakai iPhone. Orang nyewa pesawat pribadi. Dikasih logo nama dia. Itu dengan semua kepentingan dan kebutuhan apapun. Akhirnya itu kan mendorong masyarakat untuk hidup gue tuh baru punya means. Kalau gue mencapai level tertentu. Enggak loh. Nah salah satunya di antara sekian banyak alternate dan hal yang bisa ngendaliin lu dari hal-hal seperti itu ya stoicism itu sendiri kan. Betul. Karena lu fokus sama tujuan lu fokus sama gagasan lu fokus sama apa yang lu pengen dan ya basicnya kan netralitas sebenarnya. Kayak oke, gue coba nih. Gue coba mensimulasikan worst case yang terjadi sama diri gue. Oh gue bisa kuat atau enggak? Oh, kalau kuat gue head gitu. Jadi ada wisdom, ada bravery dan lain sebagainya. Jadi pilar-pilarnya itu kan banyak. Nah problemnya adalah kesalahan gue di situ. Kesalahan ini gue melakukan evaluasi ya. Gue harus lakuin. Gue nggak tahu sebegitu meledak ya. Ternyata di konten itu gue emang nyeritain kayak itu konten yang emang ditujukan untuk niche market gitu loh, kayak yang emang udah follower dari lama gitu. Jadi kebiasaan gue adalah ketika gue bikin konten gue mensimplifikasi. Jadi supaya lebih bisa diterima. Paham. Mungkin itu juga yang jadi poin kenapa itu yang meledak. Karena yang bahas stoicism pertama bukan gua. Filosofi teras sudah muncul dari lama. Dari bukunya juga udah lama. Mind Talks, Marisa Anita juga. Lu gak denger ya tadi? Apa? Yang lain kenapa gak meledak? Karena berat di nama. Filosofi. Loh iya kan kalau dia nggak ada nama-nama filosofi ngaruh. Karena saat lo membranding diri lo dengan saat lo membranding nama lo dengan diksi tertentu, suka atau tidak suka ada ekspektasi yang terbangun. Iya, betul. Karena Ferry Irwandi kan lebih kayak orang yang jual-jual lilin-lilin terapi gitu loh kan kalau didengar sekilas loh maksud gua. Tapi ternyata dia bahas stoikism kan wow. Dan itu pun di level obrolan warkop ya kayak gue nggak coba narik hal-hal yang kompleks dari situ gitu ternyata tapi manfaat yang gue dapat dari situ gue akhirnya belajar ternyata kemampuan gue untuk mensimplifikasi ini harus lebih baik lagi supaya tidak muncul hal kayak gini. Gue akuin gue bukan manusia sempurna kan. Akhirnya ketika bahas hal-hal ekonomi lagi landasannya harus gue kuatin di sini supaya nantinya orang nggak salah lagi. Untung yang dibahas Mas ya hal seperti itu. Kalau gue bahas soal money market gitu, gue bahas soal investasi atau soal bagaimana uang berputar malah lebih banyak yang kejeblos daripada tertolong dengan simplifikasi gitu. Seperti itu. Jadi betul. Kayak makanya gue balik lagi di pertanyaan dasar, kenapa gue berhenti? Karena gue bukan ahlinya. Iya, betul. Gitu sih. Dan kayaknya padahal nggak ada yang dapat sentimen jelek loh, dia udah minta maaf mulu. Enggak gue. Gue mumpung lagi ngomongin, ya udah sekalian. Ngumpul. Bukan. Dan dikenal sebagai filsuf tuh nggak enak loh, karena nanti akan ada banyak orang yang menggantungkan kesehatan mentalnya sama sabda dari lu. Nah itu gue juga nggak mau. Jadi intinya kayak lucu banget. Jangan. Aku baru mau DM nggak? Bukannya udah DM bang. Ada orang-orang yang lagi desperate ya denger ini, aduh nggak jadi deh. Dia nggak benar-benar peduli dengan keadaan mental. Dan orang bilang coki berbahaya. Tapi kalau mau belajar stoik lebih baik di mana?
Lo bisa arahkan Kalau kan di mengarahkan. Indonesia Di ya. Indonesia Kalau aja. di Indonesia ya lu ikutin aja Bang Henry Manapiring yang bikin tulisan. Udah. Oke. Dan dia emang di situ kan tab-nya gitu Betul. loh. Maksud gua kayak jangan ke gua. Bang Henry siapa? Manapiring ya. Manam piringnya buat, jadi nanti gue yakin di saat video ini naik tiba-tiba Instagramnya beliau kan orang-orang dari mana? Atau lagi ini menurut gue satu lagi, kan kita mengakui ya zamannya memang lebih sulit, maksudnya interaksi antar manusianya juga lebih intens gitu dengan flexing dan makanya si kepasrahan ini keluar. Betul. Tapi kenapa pasrah lebih diamini ya daripada berjuang untuk demi kedamaian diri gue sendiri lah. Gue tahu kenapa akhirnya pasrah sebelum dia jawab yang benar ya. Gue tahu kenapa sebenarnya pasrah lebih dipilih daripada karena lawannya AI, Dri. Nah, maksud. Ya bener juga, itu bisa juga. Karena pasti gak bisa menang lu lawan AI. Semua kemajuan teknologi itu utopis. Nggak ada sinergi sinergi bagusnya. Seneca or whatever yang pertama kali bikin Stoik, dia sudah visioner akan ada satu entity yang namanya AI yang akan memaksa manusia untuk tepos seliro. Orang Jawa loh itu. Anjir. Tepos seliro tuh. Gua harus clearkan ini. Jadi distorsinya jadi lebih bias ini jadi. Kayak gini Bang. 2023 adalah buat apa usaha lawan AI. Anjing bagus lagi tagline-nya, buat apa usaha lawannya AI. Jadi gini. Kenapa gua agak udahlah konspirasi bahasnya stoik. Gue menghindari sekali membahas konspirasi. Kedua gue udahlah, gue enough di bab stoik, satu konten cukup gitu. Terus bahas sekarang. Karena dulu pernah obrolan bertiga kayak gini juga. Lawannya temennya ngobrol tuh Helmi Yahya sama Guru Gembul. Waduh. Wah pusing gua. Maksudnya kayak bukan karena mereka yel-yel enggak lo? Enggak Helmi Yahya kan suka bikin kuis. Nah, Bang Helmi bukan berarti jangan pakai referensi udah tua-tua itu lagi Sebenarnya gue kan banyak diam karena kan gue nggak menikmati konspirasi ya, sama sekali nggak menikmati. Terus gue nggak tahu kayak gimana tektokannya tuh udah bahas Titanic dulu. Gitu ya. Gua, waduh bahas Titanic, bahas sejarah dan segala bagaimana. Terus gue ngeliat asli dari sini gue harus belajar deh. Kalau emang nggak perlu ngomong, gue nggak usah ngomong deh. Pakai gue diam aja ya tadi. Daripada disangka orang yang bukan itu ya gitu. Iya. Nah masalah kepasrahan dan ada orang yang itulah relevan sekali kayak kita bilang orang berpikir linear dan oposisi biner gitu ketika bahkan dia nggak belajar. Tapi oposisi biner apa dulu jangan? Ya lo kalau dia nggak A berarti itu B. Oke. Gitu. Nah itulah intinya. Jadi gini. Kadang daripada memahami dulu apa yang dibicarakan, orang lebih tergugah dan tergerak. Kayak gimana gue ngebatahin ya? Ya benar. Betul. Jadi banyak hal yang di sosial media kayak, lu stoik, ngakunya stoik, tapi kok ini? Gak ada hubungannya. Maksudnya, kalau stoik lu nggak berkarir dong. Bill Clinton itu presiden, bos. Ya. Aurelius itu raja. Seneca tuh politikus dan pedagang. Berarti kan mereka ini gue lebih pengen terlihat pinter dan savage daripada paham. Nah, benar. Nah, daripada berurusan sama orang kayak gini, mending saya tidak ikut-ikutan. Betul sekali. Kecuali di bidang ilmu yang emang gue pahami, mau ditelusuri sampai dalam, hayu gitu. Coba kalau kayak gini, ya lu lebih pintar, lebih oke. Gua poser, gue poser, udah kayak simple. Benar. Jadi teman-teman intinya buat teman-teman yang nonton konten konspirasi and chill ini mengharapkan Ferry Stoik Irwandi, sekarang kita ganti namanya jadi Ferry tidak bertanggung jawab karena dia ternyata melempar tanggung jawabnya kepada para pakarnya dan itu adalah good move. Iya, kepakaran. Jadi jangan. Kepakaran. Karena salah satu orang yang gue kritik waktu itu di sosial media secara terbuka adalah ya masalah kepakaran. Enggak, itu benar, ya benar. Itu membicarakan ya basic mencari kebenaran lewat stand up comedian. Tidak ada. Jadi gue sangat menerima ketika dikatakan dia nggak ngerti. Betul. Iya. Betul. Saya sangat tidak mengerti. Coba Anda jelaskan gitu loh. Betul. Saya mau bahas di bidang yang emang saya paham aja. Betul. Gitu. Ya sudah, Anda bisa stoik atau tidak itu terserah Anda, tapi yang ada yang bisa Anda kendalikan itu selain Anda mau stoik atau tidak adalah bau badan Anda. Jadi Anda bisa menggunakan
Oza. Dan ini juga bisa dipakai Gen Z kok. Waduh. Nggak kebakar. Nggak. Jadi Oza tuh Z-nya Gen Z. Waduh. Iya, kayaknya ya. Nah, itu aja. Lu ada mau lu tutup? Nggak ada, udah. Itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Ferry Wandi. Bye. Thank you. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Gua ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang